أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 13. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA Bapak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat, mudah-mudahan BCA ini membawa barokah. Jadi barokah ini negara kita NKRI diberikan barokah oleh Allah, tetangga-tetangga kita, negara-negara tetangga di Amerika juga mudah-mudahan diberkahi sama Allah. Jadi mudah-mudahan apabila kita mau
untuk selalu beriman takwa dan selalu berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barokahnya kepada kita. Amin, amin. Jadi dengan adanya iman dan takwa itu, maka kita akan senantiasa berada di jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu nanti kita akan selalu terbimbing, ya, menghindarkan diri dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Minta tolong Pak, coba dilihat surat ke-7 Pak. Surat ke-7 ayatnya 96 Pak. Minta tolong untuk dibacakan artinya yang keras. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi iman dan takwa itu, ya, memunculkan keberkahan, mendatangkan keberkahan, ya Pak. Jadi berkah itu artinya tambahnya kebaikan. Barokah itu adalah tambahnya kebaikan. Di barokah, ilmunya barokah, umurnya barokah, hidupnya barokah, keluarganya barokah. Jadi barokah itu menambahkan kebaikan ya Pak ya? Ya, tambahnya kebaikan. Barokah itu tambahnya kebaikan. Kebaikan. Oke Pak. Tapi harus ada di situ iman dan takwa selalu. Tapi seandainya iman dan takwa itu tidak ada, maka yang muncul adalah azab atau siksa. Kemudian muncul apa di situ? Dusta, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, ya, menolak kebenaran, itu meremehkan orang lain, ya, mengatakan orang-orang yang benar itu salah, dan anehnya orang-orang yang salah dianggap soleh. Nah, itu namanya anggapan yang terbalik atau keliru. Iya Pak, betul. Ya, makanya perlu hati-hati. Jadi sekali lagi Pak, di Al-Baqarah awal ini kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepribadian, ya, akhlak mulia orang-orang yang beriman itu ada di Al-Baqarah 1 sampai 5. 1 sampai dengan 5. Kemudian yang kedua, kepribadian orang-orang kafir itu ada di Al-Baqarah 6 sampai 7. Ya. Kemudian kepribadian orang-orang munafik itu ada di Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Baiklah, mari kita perhatikan. Jadi intinya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita, keluarga besar kita ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala golongan orang-orang yang beriman dan takwa, ya. Jadi semakin lama mudah-mudahan iman dan takwanya semakin baik, semakin barokah, semakin istiqomah, sehingga akan bisa menjadi penerang bagi diri, keluarga besar dan umat ini, ya. Karena doanya orang-orang yang beriman takwa itu al-ijabah,
Jadi dongane wong beriman takwa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meminta agar ya Allah berilah hidayah orang-orang yang hatinya mati, maka kalau itu diijabah sama Gusti Allah, maka orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan hidayah sehingga dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu. Kemudian juga doa kita orang-orang yang munafik ya, yang membiasakan bicaranya itu dusta, mudah-mudahan bisa bertobat menjadi jujur. Kemudian yang mengingkari janji-janjinya mudah-mudahan bisa bertobat. Kemudian dia tidak ingkar janji. Kemudian orang-orang yang berkhianat atas amanat mudah-mudahan bisa bertobat menjadi amanah. Nah, begitu Pak ya. Itu dibutuhkan doanya orang-orang yang beriman takwa, karena doanya orang-orang kafir, doanya orang-orang munafik itu tidak didengarkan sama Gusti Allah. Itu Pak. Coba minta tolong Pak buka surat 40 Pak. Ayatnya 60 Pak. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Oh, jadi walaupun dia minta ya, dia hanya dapat kasih, jadi dapat kasih dunia dan isinya diberikan sama-sama ya. Orang beriman juga diberi. Ya, orang kufur, orang munafik juga diberi dunia dan isinya. Tapi iman dan takwa tidak diberikan. Nah, bisa diberikan kalau dia mau bertaubat, kalau dia mau berserah diri, ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu caranya gitu. Baik, sekarang kita kembali ke surat kedua ayat 13 tadi. Ayat ini melanjutkan keterangan sifat dan sikap orang munafik pada ayat yang dahulu. Kaum munafik itu bila diajak beriman, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka menolak dengan alasan bahwa orang-orang yang beriman itu orang-orang yang lemah akalnya. Loh, Pak. Jadi siapa yang memandang orang lain itu lemah, maka aslinya dialah yang lemah. Makanya kita nggak boleh melemahkan orang lain ya. Memandang orang lain itu lemah, ya kita harus introspeksi diri ya Pak ya. Ya, muhasabah. Ya bermuhasabah ya. Jadi di hadapan Allah Pak, yang namanya manusia ini Pak ya, ini al-fakir. Semuanya ini butuh, miskin ya. Fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau namanya sombong, iri hati itu sudah masuk ya ke dalam diri kita, maka pekerjaannya orang itu pasti dan pasti suka menolak kebenaran yang pertama. Yang kedua pasti meremehkan orang lain gitu loh. Bahkan yang diremehkan juga Al-Quran, Al-Hadis diremehkan. Nah, akhirnya
berat ya Pak ya. Akhirnya itu dia berat, Pak. Kalau menjadi sudah meremehkan Al-Quran itu berat, Pak. dia menjadi makhluk yang laknatullah alaih. Naudzubillah ya Pak. Ya, auzubillah, baik, sudah Pak. Jangan nih Pak. Jadi jangan. Ya, ini seperti itu di ayat 13 ini lah orang munafik memandang orang yang beriman itu bodoh dan lemah akal seperti terhadap orang muhajirin meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Jadi Ansor dan Muhajirin. Dia mengatakan bahwa orang muhajirin itu bodoh. Wong kampung halaman kok ditinggalkan, harta benda kok ditinggalkan, sudah enak kok ditinggalkan. Lah dia tidak memandang Allah dan Rasulnya. Iya betul Pak. Betul. Jadi kalau yang dipandang itu ini perintah ini dari siapa? Dari Allah, dari Rasul, ya harus dilakukan walaupun itu berat ya Pak. Makanya pandangan itu harus pakai firman suci, pakai hadis Nabi supaya pandangan itu tidak tersesat ya. Bahkan mereka bermusuhan terhadap keluarga mereka sendiri. Jadi karo sama dirinya sendiri aja nggak rukun Pak. Ya, antara ucap sama hatinya sendiri aja tidak rukun, apalagi dengan keluarga besarnya ya. Akhirnya yang menimbulkan yang namanya kekacauan itu Pak ya. Dan hamba sahaya seperti Suhaib, Bilal dan Hobab, orang-orang Ansor, dipandang mereka juga bodoh karena mereka membagikan harta dan kekayaan mereka kepada orang muhajirin. Allah menandaskan bahwa merekalah sebenarnya orang-orang yang lemah akalnya karena mereka tidak menggunakan akal untuk menanggapi kebenaran dan mereka terpengaruh oleh kedudukan mereka dalam kaumnya. Jadi ternyata jabatannya itu bisa menyebabkan dia berani kepada Allah, dia berani kepada Rasulullah ya. Dikiranya jabatan itu segala-galanya, padahal nanti akan diaudit di hadapan Allah ya. Seorang pemimpin apakah adil apa tidak, ini semuanya pasti akan ditanyakan ya. Mereka tidak mengetahui iman dan hakikatnya. Islam juga nggak tahu, iman juga nggak tahu, ihsan juga nggak tahu. Akhirnya jalannya menurut hawa nafsunya. Karena mereka tidak mengetahui pula apakah orang-orang mukmin itu bodoh-bodoh atau pintar-pintar, iman itu tidak akan sempurna diperoleh kecuali dengan ilmu yang yakin. Nah, makanya perlu ainul yakin ya Pak. Iya betul. Ainul yakin, kemudian ada ilmul yakin, dan akhirnya namanya hakul yakin ya. Dengan ilmu yang kita pelajari ini bisa menimbulkan keyakinan yang kokoh. Dengan mata kita melihat jagat raya alam semesta ini, kita bisa yakin. Dengan mata hati kita bisa menyebabkan kita menjadi hakul yakin. Demikianlah pula kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai tujuan dari iman itu tidaklah dapat dimengerti kecuali oleh orang-orang yang mengetahui hakikat iman. Jadi kalau tidak punya Islam ya Pak, tidak punya iman ya, tidak taat, tidak benar, tidak sabar ya, pasti ya jadi orang bodoh Pak. Iya betul. Ya, tidak khusyuk sholatnya males-malesan, tidak berinfak ya. Iya Pak.
kemudian tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menundukkan nafsu, tidak mau mengendalikan dirinya, kemudian tidak ingat sama Allah, sering lupa ya jadi orang bodoh, Pak. Tapi kalau kita punya Islam, punya iman, punya taat, ya selalu benar, kemudian sabar, ya kita jadi orang yang cerdas, ya cerdas, akalnya cerdas, berakal ya. Kemudian dia juga khusyuk sholatnya, dia juga berinfak ya, zakat, infak, sedekah itu. Kemudian dia juga menahan dirinya ya dengan puasa itu. Kemudian dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, menjaga kehormatannya. Terus dia selalu berzikir kepada Allah ya, dikala dia sedang berdiri, duduk, berbaring lah. Coba lihat Pak, surat ketiga Pak, ayat 189 Pak. 189 Pak. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu kalau berkuasa jangan sampai berani sama Allah dan Rasulnya. Bisa jadi kualat ya Pak ya. Betul Pak. Terus Pak yang 190-nya Pak. 190-nya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, sekarang orang yang cerdas ya, baliknya orang apa Pak? Kebalikannya apa Pak? Orang bodoh lah. Sekarang jahil. Orang jahil itu bodoh ya. Sekarang orang yang berakal itu ciri-cirinya gimana? 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau diam, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, itu ya Pak ya. Jadi itu Pak, jadi kecerdasan itu harus kita asah. Makanya kita berhakko tilawati, kemudian belajar berhakko tukoti, belajar berhakko jihadi, supaya jadi orang yang cerdas, punya sifat. Tirukan Pak. Sifat, punya sifat. Sidik. Sidik. Fa. Sidik. Fa. Fatona. A. Amanah. Ta. Tablik. Loh Pak, sifat. Sifat. Nah, itulah sifat. Sifat itu amanah. Oh ya, jadi sidik, kemudian fatona, amanah, amanah, dan tablik ya. Nah, apa tablik itu Pak? 4 sifat itu tablik ya itu termasuk berhako tilawati, menyampaikan untuk berhako tilawati, menyampaikan untuk berhakko tukoti, menyampaikan untuk berhakko jihadi, itu namanya tabligh. Jadi tabligh itu artinya menyampaikan ini loh. Firman-firman ini harus disampaikan. Lah untuk bisa menyampaikan ya kita harus belajar dan harus mengajar. Jadi orang itu bisa mengajar, dulunya dia belajar. Kalau jadi pelajar, jadilah pelajar yang terpelajar. Kalau jadi pembimbing, jadilah pembimbing yang terbimbing.
Nah, surat ketiga ayat 79, coba dilihat. Surat ketiga ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya, jadi jadilah Abdullah. Hamba Allah. Jadi pinternya kayak apa? Yang namanya hamba ini ya Abdullah. Jangan sampai ngaku yang macem-macem, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu ujiannya Pak. Makanya bagaimana agar kita menjadi murid, ya, siswa-siswi atau pelajar, ya jadilah pelajar-pelajar yang robbani. Itu istilah robbani Pak. Ya, robbani bersifat ketuhanan. Abdullah ya, arti menyembah Allah yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Itu robbani itu begitu. Guru robbani ya guru yang mengajarkan ya Islam, iman, ihsan, untuk berakhlakul karimah, ya, untuk berakidah yang mantap, ya, untuk berilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, untuk beriman takwa yang kokoh. Lah, itulah guru-guru robbani. Jadi jangan sampai kalau kita ini dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ilmunya malah dibuat bermusuhan sama Gusti Allah dan Rasulnya. Iku jenenge kualat. Kita di hadapan Allah semuanya adalah al-fakir. Kita ini butuh. Fakir itu artinya butuh, Pak. Kita ini butuh Gusti Allah, makanya sholat kita butuh. Lah nek sholatnya males, ya otomatis jadi munafik. Iya betul. Ya, sholat apa dzikirnya sedikit sekali, hanya udah, aduh, wong dzikiran kok udah, aduh, malaikat sing nyatet ayo guyang guyu. Ya dzikir ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sallallahu ala Muhammad astaghfirullah wa atubu ilaik dan lain-lainnya kalimat thayyibah itu. Jadi jangan sampai kita ini memperbanyak kalimat-kalimat yang buruk. Nanti jadinya ya kayak pohon yang tumpul itu. Nggak ada akarnya, nggak ada buahnya, ada angin, langsung roboh. Tumbang. Ya ngebreki wong, ngebreki mobil, akhirnya penyok kabeh. Nah yang baik ya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu diibaratkan seperti pohon yang baik, akarnya kuat, ya cabang-cabangnya menjulang ke langit, ya, dan buahnya berbuah manis, berbuah setiap saat atas izin Allah. Jadi buah terus, musimnya itu terus dari hidupnya husnul sampai wafatnya husnul khotimah. Bahkan setelah mati pun ilmunya masih dikenang, jasa-jasanya ya para ulama, para habaib, para ustadz. Ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Makanya mari kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, keluarga besar Rasulullah dan juga umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Pak apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma adim ragbati fi waj'alhu nuran li basari wa shifaan li sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alihi al-akhyar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak, saya terima kasih Pak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.